kita masuk bagian selanjutnya, yaitu yang ketiga, yang biasa ada ketika bulan Muharram, paling tidak di daerah kita Jabodetabek, lebaran anak yatim. Malah di Depok ada lebaran Depok tuh kemarin. Ya, waktu saya lewat Mampang ada ada spanduk lebar banget di Mampang tuh, lebaran Betawi. Ini di Indonesia lebaran banyak banget, lebaran Depok, lebaran Betawi. Ya, baik, lebaran anak yatim yaitu aktivitas menyantuni anak yatim dengan ngambil momen Muharram. Saya mau nanya, ini budaya atau syariat sebenarnya? Ini masuk klaster budaya atau klaster syariat? Budaya. Yang syariat yang mana? Yang syariat itu menyantuni anak yatimnya. Tapi ngambil momen Muharram itu dia kebiasaan saja. Tidak ada dalil khusus tentang Muharram itu ngadain nyantunan anak yatim. Nanti kita lihat dalil-dalil tentang masalah itu ya. Ya, azan syariat atau budaya? Azan syariat. Yang budaya yang mana? Mukul beduknya. Itu budaya. Ya. Salat malam syariat atau budaya? Syariat. Masang waker biar bangun salat malam budaya apa syariat? Budaya. Maka terhadap budaya, taruh di budaya. Karena dia budaya, apapun bentuknya jangan dibid'ahkan. Karena ini urusan dunia. Urusan dunia itu berkembang. Dulu pakai beduk, mungkin sebagian masjid itu nggak pakai beduk lagi, pakai bel untuk menandakan bunyi syuruk. Ada kan? Pakai bel. Ya. Saya pernah baca sebuah kitab Ahkam al-Janaiz, hukum-hukum tentang jenazah. Penulisnya mengatakan ngantar jenazah pakai ambulan bid'ah. Ini meninggal di RSCM misalnya, rumahnya di sini, gotong atau pakai ambulan kira-kira? Kalau digotong kuat? Ya kuat sih, cuman berapa lama ya kira-kira? Dan berapa orang yang perlu menggotongnya? Baik, kalau produk budaya itu dibid'ahkan, maka ini telah melanggar hadis Nabi justru. Karena yang menurut Nabi bid'ah itu dalam urusan agama, bukan urusan budaya. Apa bunyi hadisnya? Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Siapa yang menciptakan hal-hal baru dalam urusan kami? Apa urusan kami? Urusan agama. Ma laysa minhu, yang mana itu urusan bukan berasal dari agama, fahuwa raddun, maka itu tertolak. Namun kalau produk budaya, dia bebas. Ya. Tawaf pakai skuter. Pernah lihat, Pak? Di lantai keempat atau kelima tuh di Masjid Haram itu tawaf pakai skuter sekarang. Bid'ah enggak? Enggak. Yang bid'ah yang mana? Kalau tawafnya dikurangin jumlah kitrannya 7 jadi tinggal 2. Alasannya korting, zaman udah lagi begini, nggak apa-apa kali begitu gitu. Atau putranya dilawan arus, itu baru bid'ah. Tapi kalau seandainya sekedar alat, enggak. Dulu haji pakai onta, kapal laut, sekarang pakai pesawat, itu alat, produk peradaban, produk budaya. Ya, saya dikasih artikel tentang bid'ahnya bendera kuning. Ya Allah. Ya, bendera kuning dibilang bid'ah. Saya sekali lagi, bendera kuning itu budaya atau budaya dia. Dan kita nggak ketemu di tempat yang lain. Jadi cara mudah membedakan mana syariat mana budaya adalah kalau syariat itu biasanya terjadi di mana-mana negeri muslim. Azan terjadi di mana-mana, betul. Orang akikah terjadi di negeri muslim manapun. Itu akikahnya. Tapi naruh ari-ari di dalam ember, tutup pakai ember, kasih lampu, kasih buku, ya biar pinter. Tapi sekolah nggak pernah masuk. Itu anak. Ini budaya, dan karena ini budaya bisa ada dua, bisa jahiliyah, bisa nggak jahiliyah. Nah kalau ini hati-hati, kalau dianggap bagian dari agama dan ada mitos-mitos tertentu, hati-hati, ini bisa merusak akidah. Tapi kalau budayanya uruf sahih yang baik-baik saja, maka dia tidak masuk yang terlarang. Baik, kembali ke tadi, yang namanya menyantuni anak yatim, dia menjadi kebiasaan di beberapa tempat, nggak di sebuah tempat. Oleh karena itu, karena ini bukan bagian dari syariat yang baku, maka dia berlaku hukum mutlak. Apa mutlak?
kapanpun melakukannya silahkan, nggak terikat oleh waktu Muharram, dan nggak usah harus nunggu bulan Muharram menyantuni anak yatim. Kapanpun silahkan. Baik, sekarang kita lihat dalil tentang nyantuni anak yatim di bulan Muharram yang ternyata hadisnya palsu. Itu udah saya garis bawahi dan saya hitamin ya. Ya, bunyinya bagaimana? Man masaha yadahu ala ra'si yatim. Siapa yang tangannya mengusap kepala anak yatim, kepala anak yatim diusap. Ya, yauma Asyura, di hari Asyura. Rafa'allahu ta'ala lahu bikulli sya'ratin darajah. Allah akan angkat derajat orang yang ngusap-ngusap tadi dengan jumlah derajat sejumlah rambut anak tersebut. Waduh, kalau ini hadis sahih, saya cari anak yatim yang gondrong biar lebih banyak derajatnya, ya kan? Ngusap doang tuh, nyantunin kagak, ngusap doang. Dan ternyata ini hadis palsu, nggak ada dasar. Karena palsu ya bukan hadis, dah gitu aja. Dan memang ciri hadis palsu itu biasanya isinya bombastis, isinya memunculkan apa ya, wow effect lah. Wih, keren banget hadisnya, ya. Malam pertama bulan Ramadan, traweh, pahalanya sama dengan pahala para nabi. Para nabi jumlahnya 124.000 kurang lebih. Dan umur mereka beragam, ada yang ratusan tahun, ada yang hingga sampai 900 tahun lebih, 1000. Pahala mereka dikompilasi, dikumpulin, direkap sama kita yang traweh malam ini. Udah gitu trawehnya bercanda mulu tuh anak. Dan ternyata memang rata-rata hadis tersebut itu dinyatakan palsu. Bahkan ya ada yang mengatakan laisa lahu aslan. Kalau bahasa orang Jakarta, nggak ada juntrungannya. Apa itu? Nggak jelas asal muasalnya, tapi terkenal di Indonesia. Baik, lalu mana dong yang sahih? Ini yang sahih, Bukhari. Kata Rasulullah, ana wa kafilul yatim hakadha. Dalam hadis lain, ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Aku bersama orang yang nyantunin anak yatim di surga nanti bagaikan dua jari ini. Apa maksudnya dua jari ini? Dekat banget sama Nabi, tetanggaan kita sama Nabi kalau di dunia nyantunin anak yatim. Mau itu anak yatim tetangga, apalagi dia keponakan sendiri. Kalau itu keponakan sendiri, poinnya double, Bapak Ibu. Rasul bilang dalam hadis Imam Ibnu Majah, sedekah lil fuqara sedekatun. Sedekah ke orang fakir hanya dapat satu nilai sedekah doang. Wa sedekah lidhir rahim, sementara sedekah ke kerabat sendiri, ke paman, keponakan, encang, encing, pak ade, bule dan seterusnya yang masih ada hubungan sama kita, maka dapat 2 poin. Poin sedekah dan poin silaturahim. Dan ditambah lagi, Rasul pun memberikan stimulus di surga nanti tetanggaan sama Rasul, orang yang nyantunin anak yatim. Namun bagaimanapun juga anak yatim ada batasan. Apa batasannya? Dalam hadis Ibnu Majah pula kata Rasulullah, batasannya adalah sampai dia balik mimpi basah. Kalau dia sudah balik, maka dia sudah tak disebut sebagai anak yatim. Walaupun ya dia memang mohon maaf fakir miskin, tetap bukan anak yatim. Kalaupun dia disertakan di acara santunan anak yatim, bukan lagi karena keyatimannya, karena kefakirannya kita bantu dia. Bagaimana kalau anak yatim yang kaya? Kan ada kan yatim tapi kaya. Ya, bapaknya juragan. Ya, bapaknya punya pom bensin berapa cabang di Jakarta. Bapaknya meninggal, itu semua pom bensin diwarisin ke dia, anak atu-atunya lagi, masih bocah, masih kecil. Wah, kaya meleduk tuh anak. Tapi si anak ini belum ngerti apa-apa. Kesedihan dia sama dengan kesedihan anak yatim yang miskin ketika orang tuanya hilang, kan sama. Maka silakan tetap diikutsertakan, bukan karena dia miskin, karena mengalami kesedihan dan goncangan jiwa yang sama dengan anak yatim lainnya. Sama, silakan diikutsertakan. Baik. Kemudian hadis yang kedua yang juga silakan dipakai sebagai dalil tentang ngurusin anak yatim walaupun tidak selalu di bulan Muharram. Ya, bulan apapun sah, termasuk bulan Muharram. Datang seorang laki-laki, anna rajulan syaka artinya ngeluh, ngedumel atau ngadu, ya ila Nabi alaihi salatu wasallam, kepada Nabi tentang apa? Qaswata qalbi, tentang hatinya yang keras, hatinya yang beku, susahlah kena nasihat, kena azan nggak buru-buru bangun, main WA 1 jam kuat, buka Quran 5 menit mata udah turun ngantuk. Ini kan banyak ya begitu. Dia pun ngadu ke Rasulnya, Rasul ini gimana ya hati saya keras. Apa jawaban Nabi?
in aradta ayyulayyana qalbuk, kalau engkau ingin melunakkan hatimu, melembutkan hatimu, fatim al-masakin, kasih makan fakir miskin. Kasih sesuatu ke fakir miskin. Orang lagi susah, kita kasih makan, kita kasih duit, mukanya langsung cerah, mukanya sumringah. Makasih ya Bu, ya Pak, ya Allah, saya lagi belum makan 2 hari, anak saya juga begini. Seneng dia, padahal kita ngasih nggak banyak, cuma 50.000 doang. Ya, ada kan orang yang punya penghasilan sekali obyekan berjuta-juta, puluhan juta. Dia sekali obyekan mungkin 50.000. Mohon maaf nih, saya sebutlah kayak tukang Gojek. Sekarang kan lagi susah. Ya, tukang Gojek itu seharian bisa cuma dapat 50.000 ini. Kita kasih tambahan tuh girangnya luar biasa. Yang kayak begitu hati kita bisa lembut. Dibanding kita ngumpul, mohon maaf, sama orang yang diomongin tentang mobil baru dulu. Gue denger Toyota udah ngeluarin baru. Iya, apa mereknya? Toyota. Oh, yang bener loh, baru denger gue. Honda gimana? Honda nggak mau kalah, dia modelnya baru lagi. Kalau kita ngumpul sama orang kayak gitu, bawaannya berlomba-lomba dengan harta terus, capek, terobsesi dulu. Tapi kalau ngumpul sama orang yang kayak tadi, yang susah itu, kita akan banyak bersyukur. Lalu yang kedua kata Rasulullah, wamsah ra'sal yatim, dan usaplah kepala anak yatim. Dan ternyata mengusap kepala anak yatim itu sunnah. Dan ini bukan sunnahnya orang Syiah, ahlu sunnah wal jamaah pun juga sunnah. Berdasarkan hadis ini, anak yatim mana kita usap kepalanya. Ya. Dan kata Imam Al-Munawi ada 3 makna tentang mengusap kepala anak yatim. Yang pertama maknanya benar-benar mengusap. Yang kedua maknanya adalah dengan memberikan minyak lalu mensisirinya. Yang ketiga maknanya adalah dengan menyantuninya. Dan makna ketiga inilah makna yang paling mayoritas difahami oleh banyak ulama. Maksud Rasul dengan mengatakan ini bahasa idiom bagi mereka, yaitu menyantuni mereka, bukan sekedar musab saja. Baik, ini hadis-hadis yang bisa dijadikan dalil tentang menyantuni anak yatim terlepas dari bulan apapun. Yang keempat, ini yang keempat ini buat kabar gembira buat ibu-ibu, dan tolong perhatian buat bapak-bapak, dan ini bukan kabar duka cita buat bapak-bapak, tapi ini perhatian. Apa itu? Nambah uang belanja istri di hari Asyura. Ya. Ini hadis jangan diumpetin. Dikit ayat. Kita lihat hadis Imam Baihaqi dalam kitab ya Syu'abul Iman, dan kata Imam Al-Ajurri ya sanadnya kuat, banyak sanad saling menguatkan satu sama lain sehingga dia bisa dijadikan hujjah atau dalil. Ya, bunyinya gimana? Man wasa'ala iyalih, siapa yang melapangkan rezeki keluarganya, iyalih keluarganya, ailah itu keluarga, istri dan anak, ya maka ya yauma Asyura, di hari Asyura, wasallahu alaihi fi sairi sanati, Allah akan lapangkan rezeki dia di sepanjang tahun tersebut. Hari Asyura masih bulan pertama, maka bulan kedua terus hingga sampai akhir, Rasul katakan Allah lapangin itu rezeki si suami sepanjang tahun itu. Dan Bapak Ibu terus terang, saya pribadi udah melakukan bertahun-tahun dan hasilnya tokcer. Silakan dicoba ya. Dan ini juga pas saya cari-cari literatur, ketemu kitab ya Al-Istizkar Imam Ibnu Abdul Bar. Yahya bin Sa'id Al-Qattan ini kawan sekaligus murid dari Imam Syafi'i, walaupun dia lebih tua usianya. Beliau berkata begitu, jarabna dzalik, kami pernah mencoba hal tersebut, fawajadnahu haqqa, dan kami dapati itu benar-benar nyata, kata beliau. Jadi kalau Bapak pengen rezekinya nambah lagi gitu, ya silakan tambahin uang belanja ke istri ya. Neng, ini tambahan berapa Bang? 10.000. Ya Allah, ya apa-apa sih, kan nambah juga 10.000 juga ya. Walaupun sebenarnya tujuan kita yang utama bukan semata-mata nambah rezekinya, tapi lebih pada ingin menghidupkan sunnah terlupakan ini. Ini sunnah terlupakan, sunnah mahjurah. Dan terus terang barangkali jarang ya masalah menambah uang belanja di Asyura itu dibahas. Ya, oleh karena itu sunnah yang sudah terlupakan ini bisa kita hidupkan lagi. Lebih jauh dari itu, target kita adalah ridha Allah Subhanahu wa taala, karena kita telah menghidupkan sunnah Nabi alaihi salatu wasalam di hari-hari Asyura. Kemudian setelah yang itu kita bahas 5 hal saja. Yang terakhir,
selayang pandang sejarah. Kalau udah ngomongin Muharram, biasanya banyak penceramah pasti membahas tentang hijrah. Betul ya? Padahal hijrah Rasulullah alaihi salatu wasallam ternyata terjadinya bukan di bulan Muharram. Bukan. Tapi di Rabiul Awal. Baik dikatakan oleh ahli hadis dan ahli sejarah dan juga ahli tafsir seperti Imam Ibnu Jarir At-Tabari, Imam Ibnu Hajar, Imam Ibnu Katsir, Imam Ibnu Sa'ad dan lain-lain. Mereka nggak ada yang mengatakan terjadinya hijrah itu di bulan Muharram. Maka dikatakan di situ, ya hunaka khata'un kabir muntashirun bainan nas. Ada kesalahan besar yang tersebar di antara manusia. Wa huwa annahum yahsabuna anna an-nabiyya alaihi salatu wassalam kanat hijratuhu fi bidayati sanati al-ma'rufah bi sanatil hijriyah. Mereka menyangka bahwa hijrahnya Rasul itu di tahun pertama yang disebut tahun hijriyah. Nah ini kata beliau, siapa itu? Muhammad Sa'ad Abdul Dayyin. Dia mengatakan ini kesalahan besar karena nggak ada kaitan. Ternyata Rasulullah tadi di Rabiul Awal. Lalu kenapa kok bulan Muharram dikasih atau dijadikan patokan sebagai bulan pertama? Ada dua sebab. Ini kisah dari Ali bin Abi Thalib atau ide dari Ali bin Abi Thalib. Kenapa bulan Muharram itu bulan yang pertama? Dia idekan, dia usulkan ke Umar bin Khattab dan Umar pun memutuskan seperti itu. Karena bulan Muharram adalah bulan di mana semua jamaah haji sudah selesai di masa itu. Alasan pertama. Alasan kedua, karena rencana pencanangan hijrah. Walaupun hijrahnya di bulan Rabiul Awal, tapi rencana pencanangannya sudah dicanangkan di bulan Muharram. Mereka udah ngumpul di bulan Muharram, pengen hijrah, tapi eksekusinya baru sempat mereka lakukan di bulan Rabiul Awal. Itu sejarah terjadinya hijrah. Itu informasi tambahan saja, tidak semua saya bahas. Semoga bermanfaat supaya ada waktu untuk diskusi. Sama seperti pertemuan yang lalu, maksimal saya bisa sampai jam 9. Kita bisa ada diskusi barang beberapa belas menit. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.